Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lailatul Safariah di my YouTube channel. Nah, di sini saya akan di channel saya ini berisi tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan dunia pendidikan atau dunia yang berkaitan dengan dunia pertanian. Nah, di sini salah satunya saya pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang eksistensi komoditas tembakau pada saat pandemi COVID-19 ini. Jadi untuk yang pertama-tama saya akan membahas tentang data permintaan tembakau. Nah, menurut berita yang saya baca di Kompas pada beberapa hari yang lalu bahwa PT Tembakau Indonesia menyatakan bahwa permintaan tembakau pada saat terjadi pandemi COVID-19 ini mengalami peningkatan sebesar 20-25%. Jadi pandemi COVID ini tidak selalu membawa dampak buruk bagi kita jika kita mengambil dari sisi yang lain. Salah satunya ini adalah peningkatan permintaan tembakau. Terus yang kedua, saya akan membahas tentang data produksi tembakau. Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan sumber daya alamnya dan memiliki iklim tropis. Hal ini menjadikan Indonesia sangat cocok untuk dijadikan tempat penanaman atau budidaya pada segala tanaman pangan atau tanaman non-pangan. Salah satunya adalah komoditas tembakau. Menurut data Badan Pusat Statistik, produksi tembakau pada tahun 2018 itu mencapai 220 ribu ton. Nah, tapi hasil ini tidak mencukupi kebutuhan tembakau di Indonesia. Maka dari itu pemerintah masih melakukan impor tembakau dari luar negeri untuk mencukupi kebutuhan tembakau di Indonesia ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang kebijakan pemerintah mengenai rokok. Nah, yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2020, pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai serta menaikkan harga jual rokok. Jadi, salah satu tujuan pemerintah, kenapa sih pemerintah itu menaikkan harga jual rokok? Padahal kan permintaan rokok Indonesia lagi meningkat kan. Nah, ternyata di sini pemerintah menaikkan harga jual rokok yang pertama karena saat ini rokok ini merupakan sudah lumayan langka ya. Jadi produksi tembakau di Indonesia yang semakin menurun itu menyebabkan harga rokok itu juga mahal. Terus yang kedua itu karena ingin menambah pendapatan negara. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 ini memiliki dampak yang sangat buruk untuk ekonomi, apalagi untuk masyarakat yang tidak punya penghasilan. Nah, jadi pemerintah memberikan bantuan-bantuan ini melalui pendapatan negara serta melalui pinjaman dari luar negeri. Terus yang selanjutnya, kebijakan pemerintah mengenai rokok yang kedua, yakni pemerintah berupaya melakukan pengawasan dalam bidang cukai. Jadi agar tidak terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka pemerintah sangat melakukan beberapa upaya untuk mengawasi di bidang cukai rokok. Selanjutnya yaitu mempertegas aparat keamanan dalam peredaran rokok ilegal. Jadi pemerintah ini semakin banyak peredaran rokok ilegal di Indonesia, maka juga akan berdampak kepada pendapatan negara. Apabila peredaran rokok ilegal ini masih banyak di Indonesia, otomatis pemerintah itu juga semakin sedikit mendapatkan pendapatan dari pajak rokok. Nah, sedangkan untuk yang bayar pajak rokok ini, yaitu perusahaan-perusahaan rokok yang sudah memiliki surat izin dari pemerintah. Contohnya seperti PT Jarum sama PT Gudang Garam. Selanjutnya saya akan membahas tentang strategi dalam meningkatkan produksi tembakau pada saat pandemi COVID-19 ini. Jadi karena bulan ini udah mau masuk kemarau dan beberapa bulan lagi akan menjadi bulan yang tepat untuk menanami tembakau. Di sini pemerintah memberikan beberapa strategi untuk tetap meningkatkan produksi tembakau. Yang pertama, strategi intensifikasi lahan. Jadi di sini pemerintah menganjurkan kepada petani untuk memanfaatkan lahan garapannya sebagai lahan untuk budidaya tanaman tembakau. Jadi selain itu
ini juga melalui penambahan input. Jadi misalnya kayak penambahan benih, kayak penambahan pupuk dan input-input yang lainnya. Selain itu juga strategi intensifikasi lahan ini juga ditekankan pada penggunaan teknologi yang modern. Jadi dengan penggunaan teknologi yang modern ini dapat mengefisienkan biaya yang dikeluarkan serta dapat mengefisienkan waktu serta juga dapat meningkatkan produksi tembakau. Selanjutnya yaitu strategi efisiensi, yakni memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin yang dimiliki oleh petani dalam proses budidaya tembakau. Contohnya seperti modal. Nah, modal yang digunakan petani ini kan digunakan untuk membeli pupuk, untuk membeli bibit. Nah, agar modal ini efisiensi, maka pemerintah ini mengeluarkan kebijakan subsidi pupuk. Nah, dengan adanya subsidi pupuk ini diharapkan dapat membantu petani dalam proses budidaya tembakau agar lebih efisiensi lagi dalam pengeluaran modalnya. Nah, sekian pembahasan kali ini yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman, ikutin anjuran pemerintah untuk tetap stay at home dan physical distancing atau jaga jarak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.